Apa itu optik? Optik merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Sedangkan cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan percobaan ini yang pertama yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama ada cermin datar, yang kedua cermin cembung, yang ketiga cermin cekung, yang keempat lampu senter, yang kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, yang ketujuh lilin, yang kedelapan layar atau tabir kertas, yang kesembilan adalah celah cahaya. Percobaan pertama pada cermin datar yaitu susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelumnya sudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan sudut yang dihasilkan selama 5 kali percobaan adalah 25, 35, 40, 50, dan 55 derajat. Dapat disimpulkan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Kemudian letakkan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat semu atau maya, sama besar dengan ukuran benda dan bayangan berlawanan dengan benda. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas cahaya sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunan alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar. Bayangan bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan pada jarak 10 cm, jarak bayangan yaitu 5 cm, pada jarak benda 15 cm, jarak bayangan 8 cm, pada jarak benda 18 cm, jarak bayangan 10 cm, pada jarak benda 25 cm, jarak bayangan 15 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung ketika bayangan menghilang. Berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Dapat disimpulkan bahwa jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Sedangkan jika benda jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil.